bertanya kepada kita, wahai Aman Polan, wahai Aman Polin, engkau tahu bahwa di Masjid Agung Ruhama itu sudah diadakan program untuk membantu fakir miskin, untuk menyantuni anak yatim. Apa yang telah kalian lakukan untuk membantu anak yatim, untuk membantu fakir miskin? Engkau tahu bahwa pada saat tanggal sekian, bulan sekian, Masjid Ruhama itu membutuhkan bantuan. Dan semua kalian tahu, masjid itu adalah rumah Allah. Apa yang kalian lakukan untuk membantu membangun rumah Allah itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini majelis yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Apa jawaban yang akan kita berikan kalau seandainya Allah bertanya kepada kita hal-hal yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Majelis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang diberkati ini kita bisa berkumpul, bisa beribadah, bisa mentadabburi Al-Quranul Karim dalam rangka meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam gerlupan kita kuna bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah yang barangkali sangat familiar bagi kaum santri itu salah satunya, dan kisah ini barangkali kalau di pesantren atau di daerah itu sering diulang kaji oleh tengku gurunya, adalah kisah tentang seekor burung kecil, burung pipit, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dikisahkan bahwa pada saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akan dibakar di lapangan atau alun-alun kota itu oleh Raja Namrud karena berani membunuh Tuhannya Raja Namrud. Salah satu makhluk Allah yang paling gelisah saat itu adalah burung yang kecil ini, burung pipit atau manuk tumpit. Ketika api sudah membesar, sudah dihidupkan dan sudah sangat panas sekali, masyarakat juga melalui hariyunya sudah diperintahkan untuk hadir melihat eksekusi pada hari itu. Salah satu makhluk Allah yang paling gelisah adalah burung pipit yang kecil ini. Sebelum Nabi Ibrahim dihadirkan ke tempat eksekusi tersebut, burung pipit ini dia terbang mencari air. Kemudian dengan paruhnya yang kecil dia mengambil air dari sumber air terdekat. Kemudian dari jarak yang tidak sampai membakar tubuhnya, dia tuangkan air dari dalam paruhnya itu. Tujuannya satu, untuk memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kali pertama dia lakukan, tentu saja api yang sudah besar itu tidak padam. Dia terbang lagi. Kali kedua dia lakukan lagi, dia ambil lagi air dengan paruhnya yang kecil itu. Dia terbang, kemudian dia siramkan ke api yang membesar itu. Kali kedua juga tidak padam. Kali ketiga dia lakukan lagi, tidak padam. Keempat, kelima, dan beberapa kali terus dia lakukan sampai akhirnya dia kelelahan. Dia hinggap di sebuah dahan. Kebetulan di dahan itu ada burung-burung yang lebih besar, yang bisa menampung air lebih banyak dari burung pipit ini tadi. Jika dibandingkan dengan merpati, mungkin air yang bisa ditampung dalam paruh merpati itu lebih banyak daripada air yang tertampung dalam paruh burung pipit itu.
Ada lagi burung yang lebih besar lagi, ada burung ngang barangkali, yang bisa menampung jumlah air lebih banyak. Dan burung-burung yang lain yang bisa menampung air yang jauh lebih banyak daripada burung pipit itu. Mereka bertanya kepada burung ini, "Wahai saudaraku, dari mana kamu? Kenapa sampai terengah-engah begitu?" Kata burung pipit, "Wahai saudaraku, tadi saya mencoba memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Temannya yang paruhnya lebih besar itu tentu saja tersenyum mengejek. Bahkan ada yang sampai tertawa." Kata burung-burung yang paruhnya lebih besar itu kepada burung pipit ini tadi, "Wetengku, ya kucak nyawah muah. Sekidah wanguk melimatinku, sekidah wanguk himaiku raiku, melimatinku rarawa." Mereka tertawa terbahak-bahak. "Buat sini numu nemah di tubuhmu," memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim itu. Tapi apa jawaban dari burung pipit ini, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? "Saudara-saudaraku," katanya, kurang lebih begitulah, "saya sadar betul bahwa dengan paruh kecil yang telah diberikan oleh Allah kepada saya tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi minimal kalau nantinya saya ditanya oleh Allah, 'Wahai burung pipit, engkau tahu bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, hari ini kekasihku," karena Nabi Ibrahim itu kan kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Engkau tahu bahwa orang yang aku cintai akan dieksekusi di lapangan, dan engkau hadir saat itu, dan engkau tahu saat itu apa yang telah kamu lakukan untuk menyelamatkan kekasihku." Kata burung pipit ini, kalau seandainya pertanyaan ini yang diajukan kepada saya, minimal di hadapan Allah saya sudah bisa mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, benar aku tahu bahwa kekasihmu akan dibakar pada hari itu. Benar aku tahu bahwa kekasihmu akan dieksekusi mati saat itu. Dan dengan kemampuan yang kau berikan kepadaku, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menyelamatkan kekasihmu." Kata burung pipit ini, "Saya tidak tahu nantinya kalau seandainya Allah bertanya kepada saudara-saudaraku yang lebih besar dianugerahkan oleh Allah kekuatan kepada saudara-saudaraku untuk berbuat tapi tidak melakukannya, apa yang akan saudara-saudaraku jawab seandainya Allah bertanya kepada saudaraku tentang pembakaran atau peristiwa pembunuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam?" Semua teman-temannya itu yang paruhnya lebih besar, yang kekuatannya lebih besar daripada burung pipit ini, terdiam 1000 bahasa. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka sama sekali tidak menduga jawaban yang akan diberikan oleh burung pipit ini kepada mereka ketika mereka mentertawakannya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan keadaan kita sekarang kurang lebih. Kita semuanya, bahkan rakyat Aceh telah bersepakat untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Semua kita tahu itu. Mudah-mudahan nanti kalau Allah bertanya kepada kita bersama, "Wahai Aman Polan, wahai Aman Pulin, wahai Tengku Polan, wahai Tengku Pulin, wahai Bapak Polan, wahai Bapak Pulin, engkau tahu bahwa syariat Islam itu sudah disepakati di Aceh untuk diterapkan. Apa yang kalian lakukan? Apa kontribusi kalian terhadap penerapan syariat Islam di Aceh?" Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Kalau seandainya Allah bertanya kepada kita, "Wahai Aman Polan, wahai Aman Polin, engkau tahu bahwa di Masjid Agung Ruhama itu sudah diadakan program untuk membantu fakir miskin, untuk menyantuni anak yatim. Apa yang telah kalian lakukan untuk membantu anak yatim, untuk membantu fakir miskin? Engkau tahu bahwa pada saat tanggal sekian, bulan sekian, Masjid Ruhama itu membutuhkan bantuan. Dan semua kalian tahu, masjid itu adalah rumah Allah. Apa yang kalian lakukan untuk membantu membangun rumah Allah itu?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, majelis yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Apa jawaban yang akan kita berikan kalau seandainya Allah bertanya kepada kita hal-hal yang seperti ini? Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.